Mau hidup sehat, dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Sri Windrati, sudah ada 4 ring jantung yang terpasang di tubuhnya. Dan Ibu Win merasa perjalanan soal masalah kesehatannya masih terus berlanjut. Ia pun bercerita, mungkin semua ini berawal dari tahun 2000 ketika ia hendak berangkat ibadah haji. Keluhan saya menderita diabetes sama jantung. Saya sudah masang 4 ring jantung. Dan kemarin terakhir itu 3 bulan yang lalu saya pasang balon. Pada saat itulah, tepatnya tahun 2010, ia didiagnosis punya penyakit jantung. Selama bertahun-tahun, ia merasa aktivitasnya menjadi sangat terganggu. Gejalanya tidak ada gejala apapun, cuman terasa tidak enak, ke dokter baru dinyatakan saya kena jantung. Lalu disarankan langsung suruh pasang ring. Bagaimana tidak? Rasa sesak dan nyeri dadanya ini masih sering kambuh. Bahkan, untuk tidur saja, Ibu Win harus menggunakan 4-5 bantal agar napasnya tidak sesak. Meski begitu, di usia 74 tahun ini, Ibu Win masih memegang satu harapan. Ia ingin bisa kembali sehat. Ya, tujuan saya ke sini mau cari solusinya seperti apa penyakit saya ini. Mungkin di sini saya mendapatkannya. Hai pemirsa, kami Go Healthy kembali lagi menjumpai Anda. Saya Coki Sitohang, giliran saya membawakan acara. Dan giliran Mbak Lula Kamal juga Mbak Pretisia Sufarli di kursi praktisi kesehatan untuk menyediakan cara tepat hidup sehat. Ibu Win, selamat datang. Terima kasih. Ibu sudah 74 usianya? Iya, 74, wow. Jalan 75. Syukur Alhamdulillah Ibu. Tapi kabarnya Ibu gimana sekarang Ibu Win? Keadaan Ibu? Sehat, tapi masih ada yang dirasa jantung saya. Masih sakit, sudah 4 masang ring saya. Oh. Terakhir kemarin saya pasang balon saya. Balon. 2 bulan yang lalu. Jadi dari dulu masalah Ibu itu ada di jantung ya Bu ya? Iya betul. Sampai hari ini? Sampai hari ini. Tapi Ibu rutin periksa ke dokter? Rutin. Setiap bulan periksa ke dokter. Ya. Terus apa kegiatan Ibu sehari-hari? Saya sebagai ibu rumah tangga biasa, tetapi kebetulan ada organisasi di kecamatan itu lansia. Nah, di situ banyak sekali kegiatan ya, olahraga, angklung, nyanyi. Yang paling Ibu suka dari nyanyi, main angklung, senam, mana yang paling favorit? Nyanyi. Oh ya? Ya. Jadi kalau Ibu mau nyanyi sedikit boleh, jangan panjang-panjang nggak apa-apa. Ayo coba dikit Bu. 10 tahun yang telah lalu, di suatu pagi yang permai, datanglah sepucuk surat yang telah lama ku nantikan. Oh, aduh, luar biasa. Aduh, Ibu bagus. Indah sekali. Mbak Lula ikut nyanyi loh barusan loh. Itu salah satu lagu lama yang favorit banget buat saya. Aduh. Tapi Ibu gembira sekali Mbak. Betul. Waktu beliau melakukan apa yang disebut hobinya, kesukaannya, itu menambah sukacita ya. Oke. Kalau gitu saya mau cerita sedikit sama pemirsa di rumah. Tadi Ibu waktu jalan dari pintu studio sampai ke kursi saja, Ibu sempat merasa engap atau sesak. Iya, itu pengakuan. Tapi Ibu waktu menyanyi tadi bisa loh. Berarti kita mengerti ya, waktu kita punya kesenangan, dia akan membantu loh gitu. Ini tips buat pemirsa di rumah. Salah satunya mesti punya hobi untuk menghilangkan sebagian dari stres kita. Setuju. Tapi melakukan hobi juga kan Mbak harus didukung kesehatan ya. Pasti. Tapi beliau tuh datang kemari sejujurnya nih pemirsa ya. Selain kami mengundang Ibu Win pun punya keluhan. Ibu ceritakan kondisi Ibu, silakan. Saya punya penyakit ini ya, penderitaan jantung saya ini sudah sekian tahun rasanya kok
Apa kata dokter saya ikutin, disuruh pasang ring mau sampai 4 kali saya udah pasang ring 4. Terakhir kemarin balon saya lakukan juga, tapi masih ada yang saya rasakan. Jadi Bu, Ibu masih banyak keluhan ke jantung. Iya, betul. Tadi Ibu ngerasa bahwa, tadi gimana Bu? Jalan aja kerasa ngap? Iya, langsung nyesek tadi. Aktivitas masak, saya kadang lagi bagus masak. Kalau lagi enak? Lagi enak. Tapi tiba-tiba bisa juga nggak enak, Iya, Bu? bisa tiba-tiba ke kamar mandi, keluarnya waktu masuk nggak apa-apa, begitu keluarnya nyesek gitu. Makanya saya begitu. Baik, Iya. Bu, tapi ini kan baru bicara sekarang yang Ibu rasakan. Iya, betul. Tapi sebelumnya Ibu punya penyakit apa, Bu? Dibagi. Tidak ada ketahuannya langsung, awal mulanya diabetes, gula. Oke, ada riwayat gula darah Ada tinggi ya. diabetes ya, Bu ya. Iya, diabetes. Paling tinggi berapa, Bu, gulanya, Bu? Pernah waktu saya dirawat itu 240. Oke. Tetapi setelah itu normal di bawah 200. Baik. Tapi sekarang permasalahannya ada ke arah jantung. Yang awalnya itu dari si diabetesnya ini. Berarti diabetesnya udah lama ya, Bu ya? Ya. Tapi Ibu kalau tensi bagus ya, Bu? Tensi bagus. Kolesterol, Bu? Kemarin tinggi nih terakhir ini. Tingginya berapa, Bu? 10 kemarin, tadi malah 10. Mungkin juga. asam urat ya, Bu ya. Oke. Baik. Iya. Kalau kolesterol misalnya 100 sekian, 200 sekian, Kemarin sih normal. waktu di rumah normal. sakit. Berarti asam Cuma- urat yang agak naik ya, Bu ya. Iya. Semua ngerjain apa juga bawaan sesek ngap gitu ya, Bu ya. Tuh lagi tidur pakai 5 bantal. Iya. Kalau satu bantal bisa, Bu? Nggak bisa. Kenapa tuh, Bu? Kalau satu bantal Kalau apa yang satu bantal terjadi? gimana? Terasa, dadanya terasa. Sesek. Terasa sesek lagi, berarti ngap Iya, lagi ya, Bu ya, iya, nggak bisa. Oke, iya. baik. Jadi gini, Bu, kenapa saya gali terus apa yang Ibu rasakan? Karena Ibu prosesnya sekarang itu Ibu dalam keadaan yang namanya gagal jantung. Memang sebetulnya barangkali ya, Bu ya, ini kemungkinannya Bu, kemungkinan karena kita nggak periksa langsung ya, Bu ya, ini dari keluhan yang Ibu ceritakan Iya. kepada kita. Kaki pernah bengkak nggak, Bu? Enggak ya. Tapi sekarang, jadi saya mau bicara kepada pemirsa di rumah juga. Sering sekali orang beranggapan bahwa gitu ya, yang akan membuat seseorang itu nggak bisa hidup dengan normal itu kalau dia kena stroke. Yang di kepala takutnya stroke aja, padahal penyakit jantung pun kalau sampai seperti Ibu sekarang sulit kan ya, Bu ya. Iya. Aktivitas sehari-hari itu terganggu. Ingat loh pemirsa, kita pengen panjang umur tapi dalam keadaan sehat. Benar. Bahwa panjang umur itu kuasanya Tuhan, betul. Ya. Tapi sehat tidak sehat bukan kemudian menyalahkan takdir, tapi itu ada sesuatu yang harus diusahakan. Jadi Ibu datang ke sini sudah benar nih, Bu, perlu diapresiasi karena Ibu mau mencari jalan gimana caranya, Iya. walaupun punya riwayat penyakit jantung dengan payah jantung atau gagal jantung, Ibu tetap bisa gitu ya hidup secara normal, beraktivitas sehari-hari, gitu ya, Bu ya. Iya, Kita akan bicara lebih jauh. Nah sekarang bagaimana kemudian Ibu bisa mendapatkan keadaan yang lebih baik. Tapi yang pertama adalah yang harus Ibu lakukan juga adalah kembali berobat. Karena posisi Ibu sekarang belum terkendali dengan baik. Iya, betul. Jadi kalau orang bilang gagal jantung, ada gagal jantung yang terkompensasi gitu, Bu. Jadi Ibu harus sampai ke tempat posisi itu. Ini belum, Bu. Ya, jadi sekarang ini belum dalam keadaan Ibu bisa beraktivitas secara normal. Harus dikejar, itu yang pertama. Tapi Bu, ada tapinya lagi. Ibu awalnya punya diabetes yang itu pun jadi PR Ibu. Jangan sampai kemudian gitu dia naik lagi. Pemirsa di rumah, semua orang yang punya penyakit komplikasi seperti Ibu tadi, ceritanya adalah 2 PR-nya. Satu adalah penyebab utamanya harus dijaga, karena kalau tidak dia akan kemana-mana. Yang kedua, penyakit penyertanya juga harus dikendalikan dengan baik. Ini yang akan kita bahas lebih jauh ya pemirsa. Melanjutkan penjelasan dari Mbak Lula, jadi Ibu perlu kembali ke dokter untuk melakukan kontrol. Lalu nanti ketika USG jantung, saya punya PR untuk Ibu. Ibu tanya, "Dok, fungsi pompa jantung saya sisa berapa sih?" Sisa berapa? Insya Allah. Itu yang nanti bakal jadi Bisa. target. Dan ditambah lagi harus melakukan pemeriksaan tensi, gula darah, kolesterol, dan asam urat secara rutin. Iya. Karena mengendalikan faktor resiko ini penting untuk mencegah komplikasi yang lain. Nah tadi sebelum melakukan pengambilan gambar kita sempat cek. Tensinya Ibu belum dalam keadaan yang optimal, Bu. Iya. Kita pengennya kalau bisa tensi 120/70 atau 120/80. Iya. Ditambah lagi tadi asam uratnya pun masih tinggi, Ibu. Ada di angka 10,9. Normalnya pada perempuan kita jaga betul-betul di bawah 6. Kita lihat hasil pemeriksaan yang lain, gula darahnya mepet, Bu. Iya.
Jadi kalau bisa kita jaga gula darah sewaktunya kurang dari 140, Bu. Kolesterolnya pun masih tinggi, ada di angka 209. Pengennya kalau bisa di bawah 200, Bu. Jadi Ibu harus kembali ke dokter untuk melakukan evaluasi pengobatan yang sudah Ibu jalani, menerapkan gaya hidup sehat, modifikasi aktivitas fisik, ditambah lagi dengan menggunakan teknologi laser agar upaya-upaya yang sudah Ibu jalankan bisa menjadi lebih optimal. Ini sudah digunakan oleh Bang Coki. Ini alatnya, Bu? Yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Di pergelangan tangan kiri. Ya. Nah, ilustrasinya adalah seperti yang ada di belakang, Bu Win dan pemirsa di rumah bisa saksikan. Jadi teknologi laser ini digunakan di pergelangan tangan sebelah kiri karena ingin menyasar 2 pembuluh darah nadi yang ada di sana. Ada arteri radialis dan ada arteri ulnaris. Kalau berbicara masalah kesehatan darah, pembuluh darah, dan juga kesehatan jantung, ada satu molekul alami yang diproduksi dari dalam tubuh dan memegang peranan penting. Namanya adalah zat nitrik oxide. Zat ini memang ada di dalam tubuh kita. Tugasnya adalah untuk membuka pembuluh darah agar aliran darah dapat berjalan dengan lancar. Tapi sayangnya seiring dengan bertambahnya usia, produksi dari nitrik oxide ini mengalami penurunan. Bisa dilihat kalau di atas 60 tahun cuma sisa 20%. Hal ini bisa memicu terjadinya penyempitan pembuluh darah. Lemak-lemak darah bisa masuk ke dalam dinding pembuluh darah, terjadi penumpukan plak di sana. Sehingga tensi semakin tinggi, organ vital bisa terganggu fungsinya, keseluruhan tubuh bisa tidak mendapatkan suplai oksigen yang cukup. Nah, sekarang kita ingin mengembalikan kondisi tersebut. Jangan biarkan kadar nitrik oxide dalam tubuh Anda kian menurun. Salah satunya adalah dengan memanfaatkan teknologi laser. Laser merah, sinar kuning, dan sinar biru yang digunakan pada pergelangan tangan sebelah kiri akan menjangkau berbagai lapisan kulit dan mencapai dinding dalam pembuluh darah. Yang terjadi adalah pembuluh darah diajak untuk menghasilkan nitrik oxide dalam jumlah yang cukup, diedarkan ke seluruh tubuh, dan nantinya membuka pembuluh darah sehingga tekanan darah dapat terkendali. Fungsi pompa jantung menjadi lebih baik, kesehatan organ vital lainnya dapat terjaga. Oleh sebab itu saya ingin mengajak untuk Bu Win dan juga pemirsa di rumah yang saat ini sulit mengendalikan tekanan darah, yuk sudah saatnya memanfaatkan teknologi laser sekarang juga. Nah, kenapa kemudian dipakainya di pergelangan tangan sebelah kiri? Kenapa di kiri gitu? Ini jawabannya berhubungan sama kedokteran timur itu. Karena berhubungan dengan titik-titik akupuntur. Jadi ada titik-titik akupuntur di sana yang berhubungan dengan kesehatan jantung, daerah sekitar jantung, dan paru kita. Ini akan kemudian dirangsang, distimulasi untuk kemudian menyehatkan paru, jantung, dan daerah sekitar jantung. Ini juga yang akan menjawab kalau Anda menanyakan, kalau saya nggak punya penyakit dan kayaknya nggak repot gimana? Buat pencegahan. Salah satunya Anda menjaga kesehatan paru dan jantung Anda. Jadi tanpa harus punya penyakit pun, pola hidup sehat tambahkan dengan teknologi laser untuk mendapatkan kesehatan yang optimal. Jangan tunggu lama-lama lagi pemirsa, sekarang juga. Oleh sebab itu penting bagi Anda pemirsa Go Healthy saat ini untuk tidak menunda-nunda langkah yang bisa Anda ambil sekarang juga. Telepon kami. Nomornya kami munculkan di layar, ini cara resmi. Begitu banyak orang bertanya kepada saya bagaimana mendapatkan AccuLaser dan dokter laser supaya kami tenang hati karena tidak terbuai oleh rayuan promo yang nggak bisa dipertanggungjawabkan itu. Ya sudah, telepon kami saja, ini nomor resminya, atau Anda berkunjung ke cafe showroom GoGo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Take action, gunakan AccuLaser, atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya. Sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan.
Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Aku Laser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Bicara fakta kali ini akan membuat Anda awalnya curiga pada diri sendiri, tapi akan meningkatkan kewaspadaan Anda. Kita cek, ini kalimatnya, sesak saat tidur dengan satu bantal, curiga gagal jantung. Penjelasannya, Mbak Preti. Jadi jantung ini memiliki 4 tugas utama. Tugas yang pertama adalah menampung darah kotor dari seluruh tubuh. Tugas kedua, memompakan darah kotor yang ditampung ke paru-paru untuk ditukarkan gas CO2 dengan gas oksigen. Ganti jadi darah bersih. Tugas ketiga, menampung darah bersih dari paru-paru. Tugas keempat yang paling krusial adalah memompakan darah bersih ke seluruh tubuh. Sekarang kalau seseorang dinyatakan gagal jantung, bukan berarti jantungnya berhenti memompa, tapi dalam melaksanakan tugasnya mengalami penurunan fungsi. Entah bisa menurun fungsinya dalam menampung darah kotor dari seluruh tubuh, atau bisa juga fungsinya menurun dalam memompakan darah bersih ke seluruh tubuh. Jantung kita punya 4 ruang. Ada 4 ruangannya, kanan atas, kanan bawah, kiri atas, kiri bawah. Sekarang gagal jantung ini sendiri dibagi jadi ada gagal jantung kanan dan gagal jantung kiri. Fungsi ruang jantung kanan adalah untuk menampung darah kotor dari seluruh tubuh. Jadi kalau gagal fungsinya, apa yang terjadi? Bengkak-bengkak pemirsa di bagian kaki. Tapi tidak jarang pada pasien hipertensi, penyakit jantung koroner, terjadi gagal jantung kiri. Gagal jantung kiri ini, fungsi jantung kiri menampung darah bersih dari paru-paru dan memompakan darah ke seluruh tubuh. Kalau dia gagal, cairannya tidak bisa masuk, numpuk di paru-paru. Paru-parunya kayak kebanjiran. Timbullah gejala sesak saat berbaring terlentang. Makanya katanya sesak saat tidur. Bukan tidurnya pemirsa, terlentangnya. Ketika Anda terlentang menggunakan satu bantal dan bisa berasa sesak, kemungkinan besar kita curiga ada gagal jantung kiri. Tapi apakah ketika seseorang mengalami gagal jantung hanya kiri saja atau kanan saja? Bisa juga mengalami keduanya. Lalu kalau misalkan curiga gagal jantung, apa saja sih gejalanya? Tadi, sesak saat tidur dengan satu bantal. Dalam arti kalau tidur bantalnya harus banyak. Tanda lainnya adalah kaki bengkak, jalan ngos-ngosan. Jadi kalau pemirsa di rumah, Anda sering mengalami sesak saat Anda tertidur terlentang, ada baiknya Anda cek ke fasilitas kesehatan terdekat. Gagal jantung masih bisa ditangani dan Anda masih punya kesempatan untuk melanjutkan kehidupan. Asal periksa dulu. Terus setelah Ibu dengar ceritanya Mbak Lula sama Mbak Preti soal teknologi laser, apa perasaan Ibu sekarang? Saya merasa ada harapan untuk hidup panjang barangkali. Kalau sekarang kok ini sakit saya tuh nggak umum ya, masa nggak udah berusaha segala macam dicoba masih sakit. Kok nggak ada hasil? Iya, nggak ada hasilnya. Ya, jadi saya kayak kok saya masih sakit dok, saya bilang gitu. Lagi Mbak Lula sama Mbak Preti ingin mengingatkan bahwa keluhan Ibu dan cita-cita harapan Ibu adalah keluar dari masalah sesak napasnya. Iya, betul. Di usia 74 ini. Betul. Jadi mungkin saya mau menyoroti bahwa sebetulnya bukan buat Ibu aja ya, buat semua pemirsa di rumah, bahwa kemudian kalau kita punya gula darah yang tinggi, kita punya kolesterol tinggi, atau Ibu tambahannya adalah asam urat yang tinggi, semuanya itu akan menyebabkan darah kita kental. Dan yang paling ditakutkan adalah terbentuknya gumpalan. Nah, si gumpalan ini bisa kemana
saja. Dan ingat, pembuluh darah kita itu nggak semuanya besar. Waktu punya gumpalan seperti ilustrasi di depan ini ya, punya gumpalan, lewat pembuluh darah yang besar mungkin bisa lewat. Tapi pembuluh darah kita akan bercabang-cabang sampai yang kecil-kecil sekali. Masuk pembuluh darah yang lebih kecil, dia akan menyumbat. Ingat, sumbatan di otak jadinya stroke, sumbatan di jantung jadinya serangan jantung. Dan apa yang kemudian, bagaimana perannya begitu dengan teknologi laser? Teknologi laser di sini akan membantu menguraikan si gumpalan tersebut. Namanya trombus. Dan namanya memang keren dan kece, kayaknya keren sekali. Tapi sebetulnya dia adalah sumber masalah kita semua. Tidak boleh ada gumpalan di dalam pembuluh darah kita. Sebetulnya memang ada yang namanya mekanisme fibrinolisis, tapi kadang-kadang tidak berjalan optimal dalam tubuh kita. Sehingga teknologi laser ini akan membantu fungsi tersebut. Sehingga semua gumpalan bisa diuraikan dan sirkulasi darah bisa lancar ke seluruh tubuh. Buat Anda yang punya gula darah tinggi, punya kolesterol tinggi, punya tensi tinggi, sudah saatnya berpikir lebih jauh. Bahwa semua penyakit itu mungkin keluhannya nggak banyak, tapi tetap saja ada komplikasi yang menunggu. Sudah saatnya jaga semuanya, jaga kesehatan Anda dengan cara pola hidup sehat dengan baik, tapi tambahkan teknologi laser sekarang juga untuk kesehatan yang optimal. Ketika Anda pakai teknologi laser di pergelangan tangan sebelah kiri di pagi hari, nantinya tubuh akan secara optimal menghasilkan hormon serotonin. Hormon ini bantu menjaga kestabilan mood dan emosional Anda. Tapi ketika dipakai di malam hari, nantinya yang dihasilkan adalah hormon melatonin. Hormon ini sesuai tadi yang sudah Bang Coki pancing, adalah hormon ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas tidur. Jadi tidurnya menjadi lebih lelap, lebih nyenyak, lebih panjang, lebih dalam. Jadi manfaat segudang dari tidur ini bisa didapatkan. Ditambah lagi teknologi laser yang kita bahas ini merupakan satu kesatuan dengan intranasal atau yang digunakan di rongga hidung. Manfaatnya banyak pemirsa, karena yang pertama adalah mencegah terjadinya serangan stroke. Untuk penyintas stroke bisa bantu proses pemulihan dengan lebih baik. Lalu yang kedua, untuk para lansia ini bisa bermanfaat untuk mencegah kepikunan atau demensia, membantu mengatasi berbagai gejala seperti vertigo, sakit kepala, migrain maupun sinusitis. Jadi udah saatnya nih pemirsa di rumah, kita ingin menua dengan sehat, maka tentukan pilihan Anda sekarang juga. Manfaatkan teknologi laser. Alatnya pertama pusat komandonya itu dipasang di pergelangan tangan kiri seperti Bapak ini. Kemudian ini intranasal Bu yang dipasang di rongga hidung supaya tidurnya makin lelap. Ibu meskipun masih harus pakai bantal 4-5 tidurnya lelap. Pemirsa juga sama yang kesulitan tidur, insomnia, suka vertigo, manfaatkan intranasalnya. Ibu Win sudah menerima informasi yang lengkap mengenai teknologi laser. Di usia 74, beliau punya riwayat penyakit jantung, sudah pasang 4 ring di jantung, tekanan darahnya masih tinggi per hari ini. Kolesterolnya juga demikian, gula darahnya pun tinggi, termasuk asam uratnya yang sampai 10,9. Hasil dari diskusi kami dengan praktisi kesehatan adalah menyimpulkan bahwa ibu harus tetap kembali kepada dokternya secara rutin, dengarkan anjurannya, supaya pengobatan penyakit jantung tetap maksimal. Disiplin konsumsi obat ya ibu, sesuai resep dokter. Tetap atur pola makan dan waktu istirahat. Dan tambahan untuk Ibu Win, gunakan teknologi laser. Buat anak-anak semua, Mama ingin pakai laser supaya sehat. Amin. Amin, ya Allah ya Rabbal Alamin. Mohon diperhatikan kalian semua. Kalau ingin Mama sehat, tolong Mama pengen pasang laser. Wow. Insya Allah. Satu harapan yang sederhana ya. Nggak rumit lah. Ngomong begitu, berarti Ibu sudah mendengar informasi tentang laser, Ibu percaya ini bisa jadi jawaban ya? Baru dengar sekarang, baru dengar. Iyalah Ibu. Iya. Ya. Terima kasih saya bisa hadir di sini. Terima kasih. Karena mudah-mudahan ada harapan. Ada harapan. Terima kasih ke Mbak Lula sama Mbak Preti. Mbak Lula, terima kasih banyak Mbak Preti. Terima kasih ya semuanya. Mbak semuanya untuk edukasinya. Ibu Win juga akan melanjutkan kehidupannya sepulang dari Studio 3 Metro TV. Terutama untuk berkomunikasi dengan putra-putrinya. Jangan menunda pemirsa. Kalau Anda bisa telepon sekarang, sekarang saja. Anda memilih nanti, nggak apa-apa juga.
pastikan Anda menelepon nomor yang tepat. Fotokan dulu layar kacanya, karena sudah ada nomor telepon kan, muncul di layar televisi Anda masing-masing. Kami juga menyarankan Anda untuk mampir ke cafe showroom Gogo Mall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Kunjungan Anda adalah jaminan. Sekali lagi, kunjungan Anda adalah jaminan bahwa Anda akan mendapatkan Accu-Laser yang asli, resmi, bermanfaat, dan bergaransi demi kebaikan Anda. Tetap sadar, waspada, dan eling atas segala promo-promo yang membuat Anda bisa saja jadi tidak sadar bahwa Anda sedang dalam bahaya. Karena itu semua di luar tanggung jawab dari Gogo Mall. Telepon kami, datangi cafe showroomnya, dan take action, gunakan Accu-Laser untuk mengatasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Saya itu pernah kena serangan jantung. Dan sejak itu kualitas hidup saya terus menurun. Mudah lelah, lalu dada sering sakit, tidur juga jadi kurang nyenyak gitu. Kadang bangun tidur pusing kepalanya. Jadi kurang bersemangat untuk beraktivitas. Tensi saya sekitar 160, bawahnya itu tinggi, 90 sampai 80. Sejak menggunakan teknologi laser, saya sekarang bisa fleksibel, aktivitasnya bisa lebih banyak, bisa jalan kaki agak jauh, tidak mudah lelah, kualitas hidup jadi lebih baik. Tensi saya berkisar antara 130, bawahnya 70. Terima kasih untuk teknologi laser yang telah membuat hidup saya lebih berkualitas. Bahwa sesak napas ini merupakan salah satu tanda dari serangan jantung yang kalau misalkan tidak ditangani sesegera mungkin maka bisa berujung ke kematian. Maaf Pak, saya boleh izin pulang duluan? Bu. Ibu. Cegah serangan jantung sebelum terlambat. Gunakan dokter laser atau Accu-Laser sekarang juga.